Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel kakak Rizal Calon Guru. Nah, pada pertemuan kali ini kakak masih membahas mengenai materi vektor ya, yaitu tentang pengertian dan lingkup vektor pada bidang datar ya. Nah, pada pertemuan ini kakak akan bahas mengenai materi yang pertama. Di sini ada kesamaan dua vektor ya. Nah, jadi langsung saja kita bahas. Nah, di dalam kesamaan dua vektor itu ada subbab ya, atau submateri lah seperti itu, yaitu yang pertama mengenai vektor yang sama ya. Jadi untuk vektor ya dikatakan sama itu apabila nih ya, dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor tersebut mempunyai besar dan arah yang sama. Nah, jadi vektor ini dikatakan sama apabila dia memiliki besaran yang sama dan juga arahnya sama ya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai vektor yang sama ya. Jadi keempat vektor ini dinyatakan sama ya. Kalau kita lihat besarnya sama, kemudian arahnya juga sama gitu. Nah, yang kedua adalah mengenai vektor berlawanan nih. Nah, untuk vektor berlawanan dia hampir sama, cuman kebalikan arahnya. Jadi ini vektor PQ ya dengan vektor RS itu sama panjangnya ya, dan arahnya itu berlawanan. Nah, itulah yang dinamakan dua vektor ini sebagai vektor yang berlawanan seperti itu. Nah, kedua vektor ini juga dapat dituliskan ya dengan ini, vektor PQ itu sama dengan ya, vektor PQ sama dengan min vektor RS ya, atau sebaliknya. Nah, sedangkan komponennya ya, komponen vektor PQ ini kan 3, 4 ya, 3, 4. Kemudian komponen vektor RS adalah min 3 dan min 4. Nah, ini ya mengenai vektor yang berlawanan. Nah, selanjutnya pada kesamaan dua vektor itu ada yang namanya vektor yang sejajar ya. Nah, jadi vektor yang sejajar ya, nih ya, seperti ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 5. Ada 5 vektor. 5 vektornya adalah vektor yang sejajar seperti itu. Nah, coba kita perhatikan ya di sini. Kenapa kok vektor ini dikatakan sebagai vektor yang sejajar? Nah, kalau kita lihat bahwa yang pertama vektor U ya, itu komponennya adalah 4, 1 ya. Vektor kolomnya adalah 4, 1. Nah, kemudian pada vektor kedua ya, itu W1 ya, itu komponennya adalah 82. Terus vektor W2 itu adalah 12, 3. Vektor W3 itu adalah 2 dan setengah ya. Terus vektor W4 ya, yang ini itu adalah min 8 dan min 2 ya. Nah, kalau kita lihat ini dapat disederhanakan ya, atau kita ubah ya dengan bentuk perkalian dengan skalar ya, dimana menjadi 2, 4 ya, 2 dikali atau skalar 2 dikali dengan matrik kolom 4, 1 ya. Kalau kita kalikan kan 2 kali 4 8, 2 kali 1 2 ya. Nah, bisa ditulis seperti ini. Kemudian juga yang W2, vektor W2 juga dengan perkalian skalar ya, 3 kali matrik kolom 4, 1 ya, sama juga hasilnya nanti ini. Nah, begitu juga dengan W3 ya, setengah, skalar setengah dikali dengan 41 ini ya, vektor matrik 41. Kemudian vektor W4 ya, ini dituliskan juga dengan min 2, 41. Nah, kalau kita lihat di sini adalah polanya ya, itu merupakan perkalian skalar ya. Ini kan ada 2, 3 setengah, min 2 ini merupakan skalar ya, dengan salah satu vektor yang sama ya, atau dalam hal ini adalah yang digunakan adalah vektor samanya adalah dari vektor U ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini juga diartikan sebagai ya, yang ini adalah 2 dikali vektor U, 3 dikali vektor U, setengah kali vektor U, min 2 dikali vektor U. Nah, dengan masing-masing vektor yang dibangun oleh perkalian skalar dengan komponen yang sama dari
semua vektor ini ya. Nah, maka oleh sebab itulah kelima vektor itu dinyatakan sejajar ya, karena dia dibangun oleh komponen ya, komponen vektor yang sama, atau dan hal ini adalah yang digunakan komponen vektor dari matriks U ya. Jadi kelima vektor ini dibangun oleh perkalian skalar dengan salah satu vektor, di mana vektor U dengan komponen 41 ya. Kalau seandainya di sini sudah salah satu ya, misalkan W1 ya. W1 itu adalah tidak bisa dibangun oleh komponen vektor 41, maka vektor W1 ini merupakan vektor yang tidak sejajar ya dengan keempat vektor lainnya. Karena vektor ini sejajar karena dibangun oleh komponen yang sama dari kelima vektor ya. Nah, itulah kenapa kelima vektor ini dinamakan atau dinyatakan sebagai vektor yang sejajar seperti itu. Ya, dari komponen vektor tampak jelas bahwa vektor W1, W2, W3, W4 merupakan kelipatan vektor U ya. Nah, itu juga bisa diartikan juga seperti itu. Jadi kelima vektor itu dikatakan sebagai sejajar apabila vektor tersebut merupakan kelipatan salah satu vektor ya, yang menyatakan sejajar ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya untuk menentukan mana-mana vektor yang sejajar ya. Nah, dengan konsep yang seperti ini tadi. Nah, itu merupakan vektor yang sejajar. Nah, kita lanjut ya, materi selanjutnya itu mengenai vektor 0 ya. Merupakan bagian dari sub materi pengertian dan lingkup vektor pada bidang datar ya. Vektor 0, apa sih vektor 0 itu? Ya, vektor 0 merupakan suatu vektor ya, disebut vektor 0 apabila panjangnya itu 0 ya. Jadi besarannya itu 0, panjangnya 0. Arah dari vektor 0 tidak tentu ya. Misalnya A ke A ya, vektor AA, terus B ke B ya, vektor B, vektor C ke C ya, vektor CC ya, dan semacamnya disebut vektor 0 ya. Vektor 0 dilambangkan dengan ya seperti ini ya, O ya, vektor O, origin ya, vektor O. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai vektor posisi ini ya. Nah, jadi perhatikan di sini ada sebuah gambar ya. Nah, apa sih vektor posisi seperti itu kan ya? Jadi misal ada sebuah titik ya di bidang datar ya. Nah, vektor posisi dari titik-titik tersebut dapat didefinisikan sebagai posisi titik tersebut terhadap titik yang dijadikan sebagai acuan seperti itu. Nah, jadi semisal di sini ada titik A, B, C ya. Jadi vektor posisi dari titik-titik ini adalah, seandainya misal titik A ya. Jadi vektor posisinya adalah titik O ya, titik yang kita sepakati untuk dijadikan sebagai acuan dari titik A ya. Titik O menuju ke titik A, atau dalam hal lain adalah vektor A. Nah, vektor A ini merupakan sebagai vektor posisi dari vektor dari titik A ya. Begitu juga dengan titik B ya. Jadi vektor posisi dari titik B adalah vektor B, di mana vektor B adalah vektor yang pangkalnya itu adalah di titik O ya, titik 0,0, sedangkan ujungnya adalah di titik B ya. Nah, bersama juga dengan C, vektor posisi dari titik C ya, vektor posisinya adalah vektor C ini. Nah, sampai situ paham ya mengenai vektor posisi ya. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di sini ya. Nah, dari uraian sebelumnya kan Anda sudah mengetahui bahwa ruas garis berarah pada gambar mewakili vektor dengan komponen vektor OA ya, di sini ya. O ke A ya, komponennya adalah 4
juga 3 ya. Vektor OB yaitu komponennya adalah 6, 8, dan vektor OC ya komponennya adalah sama dengan min 3, 4 ya. Vektor OA ya, OB, OC disebut vektor posisi ya. Nah, yang kakak jelaskan tadi ya, vektor-vektor ini ya, ini merupakan vektor posisi ya dari masing-masing titiknya, seperti itu. Nah, vektor posisi suatu titiknya ini secara umum ya, vektor posisi suatu titik dapat dilambangkan sesuai dengan nama titik ujungnya yang ditulis dengan huruf kecil ya. Vektor posisi titik A ya, titik A ini ialah ya atau adalah vektor A ya. Nah, yang ini. Vektor posisi titik B ialah vektor B dan seterusnya ya. Nah, vektor posisi titik A di mana koordinatnya misalnya A1, A2 itu sama dengan vektor A sama dengan A1, A2 ya, atau vektor kolom A1, A2. Nah, itu mengenai penjelasan vektor posisi. Nah, jadi kalau kita sudah pahami penjelasannya, maka bisa kita artikan bahwa ternyata di setiap titik pada bidang datar itu merupakan suatu vektor ya. Sedangkan sini ada misalkan ada suatu titik P ya. Nah, dengan koordinatnya adalah 4,10 ya. Maka titik P ini adalah merupakan suatu vektor ya, dengan vektornya adalah OP ya, dengan komponennya adalah min 4, 10, atau diartikan juga bahwa titik koordinat dari suatu titik di bidang datar itu merupakan komponen dari vektor yang membangunnya atau vektor posisinya ya, seperti itu. Nah, sampai sini paham ya. Kalau kalian ditanya mengenai vektor posisi ya, tadinya vektor posisi dari vektor P ya itu apa ya, maka vektor posisinya adalah OP ya, dengan komponennya adalah min 4, 10. Nah, seperti itu. Nah, itu mengenai vektor posisi ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas ya, yaitu mengenai vektor satuan nih. Nah, apa sih vektor satuan ya? Jadi vektor satuan itu adalah merupakan vektor yang panjangnya satu satuan ya. Nah, di sini misal nih, vektor satuan dengan arah sumbu X ya. Jadi vektor ya, vektor satuan yang arahnya itu di sumbu X ya, itu dinotasikan atau dilambangkan dengan vektor I ya. Sehingga vektor I itu sama dengan ya, vektor kolomnya adalah 1, 0 ya. Sedangkan vektor satuan dengan arah sumbu Y itu dinotasikan atau dinyatakan dengan vektor J ya. Sehingga vektor J atau vektor kolom dari vektor J yaitu 0, 1 ya. Nah, ini merupakan vektor satuan ya dari masing-masing arah sumbu X maupun sumbu Y. Nah, untuk setiap vektor A ya yang bukan vektor 0 dapat ditentukan suatu vektor satuan dari vektor A ya, atau vektor tersebut. Ya, kemudian dilambangkan dengan etopi ya. Nah, ini merupakan lambang dari vektor satuan ya. Jadi misal suatu vektor ya, asalkan vektor itu tidak 0, maka vektor itu dapat dicari vektor satuannya seperti itu. Nah, vektor satuan ya, vektor satuan arahnya searah dengan vektor A ya. Jadi vektor satuan itu arahnya itu sama dengan vektor misalkan di sini vektor A ya, seperti itu. Dan panjangnya juga sama dengan satu satuan seperti itu. Nah, coba kita akan pahami lebih lanjut ya mengenai vektor satuan ya. Nah, misal di sini ada suatu vektor ya. Ada suatu vektor A ya dengan komponennya adalah A1, A2. Maka vektor satuan dari vektor A dirumuskan dengan ya. Jadi ini rumus untuk menentukan vektor satuan ya. Nah, dalam hal ini adalah vektor A ini ya. Nah, etopi ya atau vektor satuan itu sama dengan
vektor A ya. Nah, ini yang kita gunakan ya. Vektor A dibagi dengan panjang vektor A ya. Atau sama dengan ya. Di sini 1 per akar A1 kuadrat ditambah A, ini A2 ya, maaf ya Bapak salah tulisnya, A2 kuadrat ya, dikalikan dengan matriks A1 A2. Nah, di sini ingat ini kan merupakan rumus untuk menentukan panjang ini ya, panjang vektor. Nah, ini merupakan rumus untuk menentukan vektor satuan ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya, mengenai vektor satuan. Nah, perhatikan di sini ya, ada suatu vektor ya, vektor A dengan komponen min 3, 4 ya. Tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A ya. Nah, itu merupakan pertanyaannya. Nah, penyelesaiannya yang pertama ya, kita ketahuinya adalah tulis vektor A ya, min 3, 4 ya. Kemudian kita juga bisa hitung dulu panjang vektornya ya untuk mempermudah ya. Dimana panjang vektor A itu sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya, sama dengan akar 25. Akar 25 adalah sama dengan 5 ya. Nah, kemudian kita masuk ke rumus vektor satuan ya, yaitu rumusnya adalah I/P sama dengan vektor A dibagi vektor panjang vektor A ya, sama dengan 1 per ya. Nah, ini panjang vektor A ya, ini 1 per akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikalikan min 3 min 4 ya, vektor min 3 min 4 sama dengan 1 per 5 ya, 5 tadi kan panjang vektor A ya, dikalikan min 3 4 ya, matriks min 3 4 sama dengan min 3 per 5 4 per 5 ya. Jadi perkaliannya adalah 1 per 5 dikali min 3 hasilnya adalah min 3 per 5, 1 per 5 dikali 4 hasilnya adalah 4 per 5. Nah, vektor satuan dari vektor A yaitu ya min 3 per 5 ya, matriks min 3 per 5 4 per 5 ya. Jadi ini merupakan vektor satuan dari vektor A ya, dengan komponennya min 3 4. Nah, yang di situ paham ya mengenai vektor satuan. Nah, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini, segitu dulu ya mengenai pengertian dan lingkup vektor pada bidang datar ya. Nah, jadi itu merupakan materi terakhir ya pada pengertian dan lingkup vektor pada bidang datar ya. Nah, jadi silakan dipahami lagi di rumah masing-masing dan dipelajari ya masing-masing penjelasan yang sudah kakak buat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan baru ya mengenai operasi vektor pada bidang datar ya. Jadi di situ akan kita bahas operasi-operasi apa saja ya melibatkan vektor pada bidang datar. Nah, mungkin cukup ya kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.